biodegradable packaging, ketika saya mau fabrikasi yang lebih kapasitasnya lebih besar, saya mimpi kalau saya ke supermarket ada gulungan plastik buat membungkus bahan-bahan, misalnya ya bahan-bahan telur atau apapun, itu ada gulungan yang bahannya adalah dari biodegradable packaging. Assalamualaikum, salam sehat, salam jumpa Sobat Inovasi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya Chandra Wirawan dalam Geraka Bagi. Geraka Bagi, apa itu? Gerakan Kamis Bahagia Pagi. Kebetulan kita hari Kamis nih Bu ya. Nah, Unpad Innovtalk itu diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi Universitas Pajajaran yang akan membagikan cerita sharing seputar riset dan inovasi yang dilakukan oleh Civitas Akademika Universitas Pajajaran. Nah, dalam kesempatan pagi ini kita akan berbincang dengan Ibu Dr. Emma Rohima. Sehat Bu? Alhamdulillah. Senang ya Bu? Sehat juga Kang Chandra. Alhamdulillah sehat. Kita senang ketemu pagi-pagi ini. Apalagi bahagia pagi gitu ya Bu ya. Amin. Nah, Ibu Emma ini Sobat Innovtalk sekalian adalah dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian beliau saat ini juga Kepala Program Studi Regional Inovasi Sekolah Prasajarana Unpad ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik Bu, Ibu bisa cerita deh, share kesibukan Ibu beberapa waktu ini kira-kira apa Bu? Terima kasih nih Kang Chandra. Kesibukan saya seperti biasa, dosen mengajar S1, S2. Kemudian juga ada beberapa bimbingan, kemudian juga tetap melakukan riset, ya, risetnya kolaboratif karena kita juga banyak melibatkan beberapa industri untuk komersialisasi. Kemudian bagaimana riset kita ketahui oleh masyarakat, maka kita lakukan pengabdian pada masyarakat melalui berbagai channel gitu ya. Jadi channelnya yang biasanya kita lakukan, ini akan kita KKN juga, kemudian juga kita lakukan webinar ya, berbagai macam lah supaya riset kita, produk kita juga lebih dikenal ya di masyarakat gitu. Oh, itu kita minta singkat tapi ternyata sibuk, bukan nama Bu ya, Ibu sibuk gitu ya. Satu lagi sebagai Kaprodi juga. Kaprodi gitu ya. Itu udah pastilah ya. Iya. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih juga atas kehadirannya karena di kesibukan Ibu tadi. Nah, hari ini kita akan secara khusus diskusi soal biopackaging dan edible film gitu ya. Ini menjadi tantangan kita semua, terutama kita juga punya fokus SDGs terutama dalam ketahanan pangan, kemudian underwater life atau kehidupan di bawah laut ya. Nah, tren packaging itu saat ini adalah plastik ya, dan kemudian kita juga punya banyak pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM dan itu tetap packagingnya adalah plastik ya. Nah, bisa Ibu ceritakan mengenai biopackaging ini, kemudian kira-kira bahan-bahannya apa aja dan seperti apa sebetulnya Bu biopackaging ini Bu? Baik, jadi biopackaging itu kalau dari istilah ya, itu adalah pengemasan yang berbahan dasar bahan alam ya, jadi bahan biologis. Nah, mengapa ini saya lakukan riset sejak 10 tahun terakhir, karena memang tadi seperti apa yang tadi Kang Chandra bilang bahwa perkembangan dari industri makanan itu sangat-sangat besar ya. Tapi tentunya masih menggunakan bahan plastik yang bahannya berasal dari minyak bumi ya. Jadi dari fosil yang itu kemudian ketika dia dibuang ke alam itu sangat sulit untuk didegradasi ya, atau dimakan lah kalau saya bilang ya oleh tanah. Oleh karena itu kita tahu banyak sekali juga ya info juga bahwa ternyata di data 2019 itu menurut data dunia bahwa sekitar 635 juta ton per tahun lah sedunia itu limbah-limbah itu masuk ke dalam laut
dan 35%-nya adalah berbasis plastik. Yang itu yang mungkin kita kenal sebagai marine debris Ya, atau betul. seperti itu. Marine Nah, debris. berdasarkan itu maka pada awalnya saya melakukan riset itu di bahan baku limbah. Jadi limbah rajungan yang kemudian bisa dipakai sebagai kitosan, bahan aktif, dan itu menjadi beberapa produk ya. Nah, setelah ada concern pemakaian plastik masih banyak, nah maka di situ saya berkolaborasi dengan Puifinder ya, yang sekarang functional nano powder itu untuk dari tahun 2015 sebetulnya ya. Kita sudah mulai mengeksplorasi bahan-bahan biopackaging dan mengaplikasi. Nah, jadi bahan yang saya gunakan itu bahannya basisnya adalah limbah. Kenapa limbah? Karena limbah itu diharapkan akan murah, kemudian mudah karena terbuang sebetulnya. Oleh industri pun akan dibuang, dan juga nanti akan bisa ada di masyarakat begitu ya. Itu mimpi kami begitu ya. Sehingga plastik itu sedikit demi sedikit bisa berkurang. Nah, oleh karena itu kami menyusun formulasi. Sampai dengan tahun ini kita sudah dalam tahapan riset fabrikasi untuk biopackaging yang basis karaginan dan kitosan. Itu dilakukan oleh 3 institusi, yaitu Unpad, kemudian ada BRIN, ada juga UNS, dan kemudian ada industrinya, industri MyCL. Nah, itu kemudian mengapa karena ternyata di industri pun sebetulnya industri MyCL itu sudah bergerak ke arah sana, hanya mereka memerlukan modifikasi-modifikasi, sehingga itu yang kita bantu untuk kemudian kita sudah punya bahan, kita sudah punya SDM, periset, dan infrastruktur untuk peneliti. Kemudian di industri pun demikian, di tempat lain universitas demikian, lalu kita sharing, sehingga ibaratnya itu kalau di di pain itu sakitnya itu musuhnya itu bareng gitu sama, lalu kita solusi cari pemecahannya bersama-sama. Nah, oleh karena itu kita Menarik, Bu. diformulasi. Menarik itu di formulasi tadi Ibu Ya, sampaikan sama formulasi. kolaborasi. Nah, sebelum nanti Ibu bahas di kolaborasi di kita Ya. pertanyaan berikutnya, ini mumpung ada di sini nih udah banyak contohnya gitu ya. Iya, Ini Bu kayaknya iya. bisa ceritain ini Boleh apa sih, banget. Bu? Nah, Iya. bahan-bahannya apa, kemudian apa sih? Nih mejanya penuh nih teman-teman sobat Inoftalk ya nih. Mohon Bu diceritain ini yang warna-warni bahan-bahannya. Silakan, Bu. Jadi ini adalah tadi yang saya bilang limbah cangkang rajungan ini ya teman-teman. Jadi limbah cangkang rajungan, kemudian kita isolasi kitosannya. Apa itu kitosan? Itu adalah bahan aktif dari limbah cangkang rajungan yang ternyata dia sifatnya polikation, sehingga dia bisa menarik yang sifatnya anion gitu. Polianion ya. Jadi mau sampah, mau lemak, mau apa, maka dia punya aplikasi yang luas nih, bisa pangan maupun non makanan ya. Jadi misalnya kalau di suplemen nih, anti diet misalnya gitu ya. Karena saya juga udah melakukan penelitian itu untuk hiperkolesterolemik dari kitosan ya. Kemudian kalau di bidang biopackaging ini, saya menggunakan ini di biopackaging adalah sebagai bahan aktif antimikrobanya. Jadi nanti punya yang nanti packaging itu adalah yang disebut sekarang smart packaging ya, seperti itu. Nah, kemudian ini dari limbah cangkang rajungan. Nah, kemudian kalau ini adalah seaweed karaginan. Jadi karaginan itu adalah turunan dari rumput laut. Yang kita gunakan adalah Capapicus alvarezi atau yang dulu Eigema cottonii. Ya, rumput laut merah ya. Nah, seperti itu yang kemudian kita isolasi. Karaginan ini dia juga punya fungsional yang sangat besar ya. Dia punya fungsi gelatinisasi yang sangat tinggi, sehingga pada saat nanti kita campurkan di forma biopackaging dia bisa membantu elastisitasnya.
seperti itu. Nah, ini adalah produk kami yang itu tadi disebut biopackaging degradable ya, biodegradable packaging. Maaf, ini ditambahkan pewarna supaya lebih menarik, tapi pewarna yang food grade. Jadi ini adalah kemasan biodegradable packaging yang berbasis apa namanya karagina dan kitosan. Jadi ini aslinya itu seperti ini Kang Chandra, coklat dia. Oke. Ini rumput laut yang rumput laut ini yang aslinya ya. Nah kemudian kita juga akhirnya dari situ membuat formulasi lain yaitu tadi edible film itu untuk Edible food film. ya. Jadi ini nanti kalau misalnya di apa di dalam makanan edible film itu kan nanti diaplikasikannya bisa coating maupun dia mengemas begitu ya. Sehingga kalaupun seperti nanti kita mau pakai di sosis sosis begitu, sosisnya itu nggak usah dibuka, tapi bisa langsung dimakan karena bahannya dari karagina atau ini ya edible film ini film yang kemudian dibuat untuk casing begitu. Nah kemudian selain itu sebetulnya yang sudah terlisensi adalah merek kita nih Kang Chandra karena kita di pusat kolaborasi riset dan industri apa namanya Marine Biomaterial. Jadi pusat riset pusat kolaborasi riset biomaterial kelautan dan juga selain ini untuk biodegradable packaging buat food juga kita sekarang bikin varian untuk non food yaitu untuk kosmetik. Makanya saya beri contoh juga nih biomarine ya untuk body wash yang punya diperkaya dengan ekstrak rumput laut. Jadi ini lagi menunggu izin edarnya begitu ya. Mungkin itu sekilasnya. Jadi sebetulnya bahan-bahan laut kita tuh luar biasa. Ya hanya mungkin nanti tinggal untuk tadi kita juga mencoba untuk berkolaborasi dengan startup ya mahasiswa yang ingin bergerak mengembangkan apa produk-produk basis dari laut ini gitu ya untuk menjadi produk-produk turunannya karena sebetulnya yang disebut added value itu nilai tambah itu karena kita menjadi banyak variannya. Jadi kalau misalnya untuk mengekstrak menjadi murni sekali tentu mahal karena akan melibatkan banyak sekali bahan kimia. Tapi kalau misalnya kita whole, tapi dengan apa namanya pencucian yang minimal, kemudian nanti hanya tinggal di apa istilahnya kalau di blender saja, lalu dicuci, nanti diperas cuciannya, itu juga sudah menjadi satu produk yang sangat luar biasa ya, gitu, Kang Chandra. Oke, tahan di situ Bu. Tadi Ibu udah cerita soal produknya, kemudian ingin mengajak kita semua, membangkitkan kita semua termasuk para teman-teman di startup gitu ya. Nah, ini produk walaupun baru sampai prototipe tapi kemudian menunggu izin dan edar seterusnya. Ini proses mewujudkan inovasi jadi begini nih Bu ya. Kemudian membangun roadmap risetnya itu seperti apa? Termasuk tadi networking yang Ibu ceritakan. Baik. Jadi pada awalnya memang saya dulu di lab pengolahan hasil perikanan PIK. Kebetulan dulu pada saat kita menjadi ketua lab itu kita membuat roadmap untuk bagaimana sebetulnya bisa memanfaatkan bahan-bahan perikanan dan kelautan ini untuk menjadi komersil ya sebetulnya seperti itu. Nah tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu kami berkolaborasi. Pertama kita berkolaborasi dengan beberapa lab yang lain. Dulu saat itu lab fisika, kemudian juga teman-teman dari aquaculture juga kita undang untuk berkolaborasi ya tentunya. Kenapa? Karena tadi ya sebetulnya masalahnya bisa dipikirkan bersama untuk satu masalah sampah ini gitu ya, sampah plastik. Kenapa kita nggak barengan saja? Jadi jelas musuhnya gitu ya, musuh bersama begitu ya. Nah kemudian dari situ kita tentu punya keterbatasan, baik SDM, infrastruktur, alat, bahan. Nah dari situ penelitian. Namun dari setiap riset yang kita lakukan, kita senantiasa mencoba bagaimana terus mengupgrade. Jadi dari mulai riset dasar, riset terapan, sampai akhirnya sekarang ke kompetitif nasional dan fabrikasi. Itu tentu membangun roadmap
itu sebetulnya kita menggunakan yang disebut dengan project managerial management ya, project management. Jadi dengan menggunakan Manpro ini saya pikir siapapun yang punya concern yang sama, saya selalu ajak lah begitu ya untuk itu. Nah, sehingga sekarang di tahun 2022 ada fabrikasi untuk biopackaging, juga kita alhamdulillah diberi amanah oleh BRIN itu untuk pusat kolaborasi biomaterial kelautan, di mana melibatkan lebih besar lagi institusinya. Jadi tidak hanya internal di Unpad, tetapi juga di Unpad pun ada fisikanya, ada lab, ada juga dari mikrobiologinya, ada dari kelautannya gitu ya. Kemudian ada dari Universitas Negeri Solo ya. Jadi dari Solo juga ada UNS. Itu teman-teman yang sudah bergerak di bidang kerajinan. Jadi memang kita startnya pada akhirnya banyak berkomunikasi, kita punya apa, teman-teman punya apa di bidang risetnya, karena kan setiap riset itu punya dana riset. Ya. Kemudian nanti bagaimana cara mengkolaborasikannya supaya tadi nih satu contoh untuk biopackaging aja bisa disupport oleh berbagai institusi tadi. Nah, kemudian dari BRIN pun kita kemudian dengan pusat riset mikrobiologi terapan dan pusat riset bioproduk dan bioproduk dan bioproses. Nah, itu jadi teman-teman yang di BRIN yang sudah bergerak untuk produk-produk yang awalnya hanya basis biomaterial saja, karena ternyata unik ya, ternyata di laut juga banyak nih biomaterialnya gitu ya. Yang belum dieksplor. Dan belum dieksplor, Ya. jadi mereka tertarik dan akhirnya jadilah ini begitu. Okay. Untuk itu sharing nih yang akhirnya kita ternyata memang sharing itu sangat penting ya, kolaborasi, karena dengan begitu kita bisa saling berbagi SDM bagi pembimbingan, kemudian saling mengajar, atau kalau kita di pendidikan juga ada tamu undangan segala macam, kemudian sharing finance juga sebetulnya, dan infrastruktur. Jadi yang nggak ada di Unpad ternyata di BRIN sangat lengkap, sehingga anak-anak kita titipkan juga untuk melakukan riset atau analisisnya di sana begitu. Seperti itu Kang Chandra. Jadi menarik, ini kayak ngumpulin puzzle gitu. Ya, jadi rame-rame kita ngumpulin jadi puzzle potretnya gitu. harus Gitu ya. kita utuh gitu ya. Potret mana nih yang mau kita buat gitu. Dan nggak usum kita masing-masing gitu ya. Ya, Nggak betul usum. sekali. Jadi mulai dari produk dan segala macam, termasuk bagaimana kolaborasinya, ini memang masih akan panjang ya Bu, masih akan panjang. Dan jadi Ibu sampaikan bahwa kita mengundang, membuka pintu seluas-luasnya gitu ya Bu. Nah, hanya saja kita memang diskusi pagi ini nih ya, mau nggak mau waktunya nggak panjang sih Bu. Mungkin bisa jadi ada jilid 2, 3 gitu ya. Ini masih seru nih sebenarnya, karena bicara biopackaging termasuk edible film ini kan diskusinya juga jadi renyah ya, dan ini diskusinya edible, bisa didigest dan mudah ya, nggak ada residunya, ini edible gitu. Jadi bisa renyah, aman gitu ya. Nah teman-teman, sobat Innovtalk, sebelum kita menutup ini, saya minta dong Bu pesan kesan untuk ya buat semua sobat Innovtalk nih, termasuk buat riset dan seterusnya. Oke. Ingin disampaikan, silakan Ibu. Terima kasih. Justru ini kesempatan sekali nih buat kami, baik itu selaku periset juga kita sebagai dosen ya tentunya. Sebetulnya ada mindset yang mesti kita sedikit ya agak merubah. Karena apa? Karena dulu saya menganggap saya bikin produk saya jual gitu. Tapi sekarang ternyata itu sedikit berubah. Jadi kita harus melihat keluar dulu, kemudian nanti lakukan assessment apa yang kebutuhan di masyarakat. Ya, nah oleh karena itu saya dengan ini pun mengajak industri biopackaging. Ya, kemudian setelah itu baru kemudian apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari produk-produk yang ada di masyarakat, kita lakukan riset ke dalam ya, dengan tadi resources yang ada, yang kita punya ya, seperti itu. Kalau nggak punya
mari kita berkolaborasi dengan yang lain. Nah seperti itu. Oleh karena itu kata kuncinya adalah mari kita berkolaborasi rekan-rekan semua. Karena apa? Karena semua ini tidak bisa terwujud tanpa kolaborasi. Sebagai contoh, kita ingin membuat satu roadmap yang dari hulu ke hilir sampai komersialisasi. Tentunya peran-peran yang bergerak dari hulu lalu dari sampai ke hilir sampai ke komersil industrial gitu itu punya punya perannya masing-masing ya. Oleh karena itu misalnya saya selalu mengajak di teman-teman aquaculture atau teman-teman komunitas rumput laut atau industri rumput laut gitu untuk berkolaborasi ya, karena untuk memastikan bahwa tentunya bahan baku ini mesti aman dari sisi mesti sustain masih dari sisi bahan baku. Ya. Oke ya. Kemudian dari sisi produksi pada saat nanti ada masukan dari industri, oh ini, kurang ini, kita lakukan riset ke dalam produksinya tadi, formulasinya, maka nanti segmen apa yang akan kita sasar. Misalnya tadi mitra kita segmennya adalah biopackaging untuk UKM. Oke, untuk UMKM ini bagaimana nih yang cocok dari bahan bakunya, dari formulasinya, itu yang kita angkat di dalam. Dan yang berikutnya sehingga saya ajak juga para UMKM, para startup. Dan yang berikutnya saya juga minta berkolaborasi dengan para investor. Karena tentunya pada saat saya membuat ini biodegradable packaging, ketika saya mau fabrikasi yang lebih kapasitasnya lebih besar, saya mimpi kalau saya ke supermarket ada gulungan plastik buat membungkus bahan-bahan misalnya ya, bahan-bahan telur atau apapun, itu ada gulungan yang bahannya adalah dari biodegradable packaging gitu, bioplastik. Seperti itu. Oleh karena itu saya juga mengajak kolaborasi para industri untuk berinvestasi di sini, karena dengan demikian maka setidaknya pesan dari KKP nih tahun 2030 kita mesti mengurangi sampah plastik sampai 75%. Bayangkan yang tadi ya, yang ratusan juta ton setahun ada di laut sedunia, tapi kita di Indonesia saja 2030 berarti ada waktu nih sekitar 8 tahunan untuk bekerja supaya tadi produk ini ada di masyarakat, sehingga penggunaan plastik ya terutama di kemasan itu bisa sedikit-sedikit untuk dikurangi. Begitu Kang Chandra. Ya, terima kasih Ibu Dr. Emma, ini pesannya dalam gitu ya. Jadi kalau nggak ada di Bu Emma yang bisa dicari, saya coba kasih gitu Bu ya. Iya, Tapi betul. kalau nggak ada di Terbuka, saya, kita terbuka. jangan-jangan ada di Sobat Inoftalk. Betul. Ya. Kami tunggu Jadi, kolaborasinya. ditunggu kolaborasinya, kita komunikasi silahkan. Nah, Sobat Inoftalk, itulah insight dari Ibu Dr. Emma ya, seorang peneliti dan inovator yang ada di Universitas Pajajaran, yang ada di Unpad gitu ya. Nah, Sobat Inoftalk, kalau kita lihat dan kita ngingat ada istilah dari Malthusian view. Ya, jadi ini salah satu teori bahwa manusia itu akan punya banyak keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam kompleksnya, termasuk lingkungan, plastik dan seterusnya. Tapi kemudian teori itu juga kemudian punya challenge, ada namanya Bosrapian view, ya, bahwa ternyata manusia itu akan punya jalan untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya kita pernah mendengar revolusi industri, revolusi hijau, kemudian revolusi biru, ya mungkin kita akan menemukan revolusi yang berikutnya. Tapi izinkan saya untuk mengutip salah satu ya quotes dari salah satu tokoh di Universitas Pajajaran, nih Bu ya, ada namanya Profesor Dr. Otto Sumarwoto yang mengatakan bahwa hanya dalam lingkungan yang baik manusia dapat bergerak ke arah yang optimal. Dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat bergerak ke arah yang optimal. Mantap. Ya. Saya Chandra Wirawan dan Ibu Dr. Emma. Terima kasih Ibu. Ya, sampai jumpa lagi di Inoftalk series berikutnya. Jangan lelah dan berhenti belajar untuk terus berinovasi. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.